Oke guys, selamat sore ya. Ketemu lagi di channel YouTube Pelancong Negriku. Nah, kita mau jalan-jalan dulu ya bersama Caca ini. Nah, menggunakan mobil Kijang Super kita. Udah lama juga kita nggak ngevlog ya. Nah, mungkin ada sedikit cerita ya perihal mobil. Kemarin kita di bangku tengahnya udah kita mundurin ke belakang. Terus kita bikin semacam rak. Raknya fungsinya buat bisa tiduran di atas mobil, karena si kecil ini kadang kalau dia makan, kalau duduk di atas kursi bangku yang misalnya bangku mobil agak rewel. Jadi kita bikin senyaman mungkin, tapi belum maksimal karena kita masih menggunakan kita langsung cerita aja sebentar. Nah ini ya, ini kemarin kita bikin rak ini untuk tulang itu menggunakan besi holo, terus kita alas pakai triplek tebal 6 kangguru. Sebenarnya saya minta yang tebal 12, cuman karena nggak ada, karena urgent ya udahlah, nggak apa-apa, yang penting kuat. Nah terus ini kita alas juga pakai wallpaper warna putih ini ya, terus sama karpet yang copot-copot pasang gitu. Nah jadi kegunaannya ini bangku tengah. Awalnya di sini kita mundurin ke belakang, bangku belakangnya kita copot. Nah, jadi ketika berkendara kemarin sempat ngajak si kecil keluar kota, udah 5 kali ya. Alhamdulillah dia nggak rewel karena cukup nyaman gitu ya. Mungkin akan kita maksimalkan lagi. Ini sengaja kita kasih space buat sendal karena kan kita naik otomatis kan nggak mungkin di sini, biar nggak kotor. Kalau diinjak kan kotor gitu. Nah, langsung aja ya guys ya. Kita jalan-jalan sambil cerita sambil jalan-jalan. Nah mungkin ketika ngevlog kalau kurang maksimal mohon dimaklumi ya, karena kita menggunakan kamera handphone. Biasanya kita menggunakan kamera GoPro Hero 7 Black karena kita sekitar setahun yang lalu kita kemalingan, 6 bulan yang lalu kita kemalingan, jadi kamera kita hilang. Terus sekarang kita maksimalkan aja pakai kamera handphone yang kita maksimalkan masih enak ditonton gitu. Oke guys, tetap stay tune di channel Pelancong Negeri. Nah ini kita udah di jalan ya. Nah untuk view kameranya kurang sedikit luas ya atau wide ya, karena holder di mobil ada sedikit trouble, jadi kita ambil gambarnya semaksimal mungkin. Ntar untuk berikutnya akan kita reparasi biar enak, biar dapat view-nya dari ngambil gambarnya dari belakang terus shootnya ke depan gitu. Nah ini karena sedikit gelap, terutama di kota Padang ini udah jam 6.05 atau jam 18.05 ya. Nah sedikit cerita teman-teman, kaca film kita yang bagian depan udah kita ganti, itu memakai spektrum. Nah, untuk persennya yang depan 60%, terus yang kanan ini, kiri kanan ya, yang ini ya maksudnya, ini 80 tapi satu lapis karena udah agak pudar karena dia udah pemakaian 1 tahun lebih. Terus di bagian belakang gelap ya, gelap. Nah tengah, belakang, kiri kanan itu 80% tapi kita lapis 2. Nah sengaja kita bikin gelap karena kita sering keluar kota, jadi kegunaannya biar nggak kelihatan dari luar, terus dari segi keamanan juga aman. Walaupun misalkan saya sendiri keluar kota, nah jadi orang nggak tahu berapa mobil di dalamnya gitu. Nah kemarin saya juga baru ganti lampu indikator lampu itu. Kemarin kan sempat putus. Terus switchnya itu ternyata dia harus memakai T10 untuk speedometer. Nah yang ini juga putus juga ya, bohlamnya itu pakai T5 tapi untuk ininya pakai LED. Yang ini juga LED tapi soketnya T10. Nah untuk head unit kita hidup, cuman sengaja kita matikan biar nggak kena copyright.
Nah ini kemarin yang udah lama ya, udah setahun yang lalu. Voltmeter sebenarnya ada juga yang satu itu kegunaannya dua, bisa voltmeter sama jam. Tapi kemarin karena duitnya nggak ada, ya udahlah kita beli aja yang khusus voltmeter. Harganya juga murah di online shop, nggak nyampe 50.000 sama ongkir kalau nggak salah 38.000 kalau nggak salah, tapi pasang sendiri ya. Terus yang panel lampu di bawah sengaja kita pasang juga biar kalau ada barang yang jatuh gampang kita cari ya. Itu kita pasang sendiri juga ya. Kenapa kita pasang sendiri? Jadi ketika ada trouble atau apa bisa kita perbaikin lagi tanpa harus ke variasi. Nah untuk lingkar setir masih ingat ya, udah setahun yang lalu juga kita ganti dari original. Itu yang ini 14 in super celong ya. Nah sedikit cerita teman-teman, misalkan teman-teman nih punya baru beli mobil atau apa, usahakan yang original partnya jangan, kalaupun diganti jangan dijual. Kemarin saya juga sempat nyesal juga sih jual setirnya, karena saya jualnya di angka 500.000 ketika saya mau beli lagi di online shop aja ya. Harganya yang paling murah itu jual 680 sampai 750. Nah, itu sangat disayangkan dijual walaupun diganti nggak apa-apa, ntar kalau pengen balikin ke orisinilnya gampang gitu kan, nggak harus kita cari-cari lagi. Karena untuk Toyota Kijang Super ini peminatnya sekarang udah banyak lagi ya, untuk khusus apa Motuba ya, mobil tua bangka itu maksudnya. Kita jalan ke kemana kita jalan, Caca? Ibu, ini ibu. Nah, itu Caca ya. Caca, alhamdulillah doakan ya. Kita sehat-sehat semua, rekan-rekan yang nonton juga sehat, dilancarkan rezekinya. Nah, ini rencana proyek ke depan, insya Allah kalau ada duit, karena di mobil ini bawaannya belum ada double blower. Nah, kita rencana mau nambah double blower. Nah, itu kita udah konfirmasi ke pihak AC ya, yang tukang AC-nya. Nah, tapi karena anggaran atau budget kita belum ada, nah kepaksa harus kita tunggu dulu. Nah, bagi teman-teman yang baru gabung di channel YouTube Pelancong Negeriku ya, jika berkenan, jika ini tolong di-share, di-subscribe gitu ya. Atau yang ada kesalahan informasi langsung aja di komen di kolom komentar di bawah ya. Dari segi pengambilan gambar, suara, silakan komen, jadi biar kedepannya lebih baik lagi gitu. Ini hanya sekedar hobi, sekedar sharing. Nah, inilah suasana di Kota Padang. Nah, apa lagi cerita perihal AC udah. Oh ya, ini mobilnya 5 speed, belum power steering ya. Sengaja saya beli emang yang nggak pakai power steering. Kalau power steering kan ada Kijang Grand 95, 94 ada yang power steering. Ini Kijang Super G 1500 cc. Nah, kenapa nggak pakai power steering? Terutama ya kalau dapat power steeringnya masih bagus. Yang namanya mobil tua pasti ada perbaikan ya. Apalagi di bagian seal power steering. Saya juga pernah tahun 2011 punya Kijang Grand 95, sering bermasalah di power steeringnya. Mungkin lagi apes juga ya, karena dapat yang nggak bagus. Nah, jadi sengaja saya cari yang super manual, nggak power steering. Kalau untuk power window ya udah bawaannya, maksudnya ketika beli udah dapat yang power window aslinya engkol yang diputar gitu, kayak nimba gayung gitu ya. Nah, ya kalau mobilnya nggak power steering istilahnya minimalisir kerusakan gitu kan, tapi tergantung masing-masing pribadi lagi. Kalau dibilang berat, kemarin sempat istri bawa katanya berat ya, karena perempuan maksudnya kan gampang yang mobil yang udah power steering jadi ringan, enteng ya. Sebenarnya sih agak sedikit berat, cuman karena udah terbiasa. Sebenarnya nggak bisa juga kita bandingkan sama mobil sekarang gitu. Nah, ya tergantung hobi masing-masing lagi.
Nah, ntar kita sambung lagi ceritanya. Oke guys, kita mau makan malam dulu ya di Bebek Haji Slamet. Besok kita lanjut lagi nge-vlognya ya. Oke. See you and bye bye, sampai ketemu di vlog selanjutnya.